Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iklima Zakia Latifah dari kelas 10 IPS 1. Saya akan menjelaskan tentang penulisan laporan hasil penelitian. Yang pertama itu ada pengertian. Laporan hasil penelitian adalah proses penyajian penelitian dalam bentuk dokumen yang tersusun secara sistematis dan bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta. Nah, adapun ciri-ciri laporan hasil penelitian, yang pertama bersifat objektif, di mana peneliti harus mengungkapkan kejadian sesuai dengan data lapangan dan tidak boleh memasukkan unsur pribadi ke dalamnya. Yang kedua itu bersifat logis, di mana isi penelitian harus memiliki argumentasi yang sesuai dengan akal sehat, naluri, dan runtut. Yang ketiga itu ada jelas, dan yang terakhir ada sistematis. Nah, secara umum, laporan hasil penelitian terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian pendahuluan, yang kedua ada isi laporan, dan yang ketiga ada penutup. Pertama, bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini, peneliti memperlihatkan kepada pembaca tentang isi laporan penelitian secara garis besar. Nah, subbagian dari bagian pendahuluan yang pertama itu adalah halaman judul. Judul yang ditulis itu harus ringkas, jelas, dan menggambarkan isi laporan. Nah, yang kedua itu adalah kata pengantar. Kata pengantar ini berisi uraian pendek penulis tentang isi laporan penelitian. Nah, yang ketiga itu daftar isi, dan yang keempat itu ada daftar gambar, grafik, ataupun tabel. Nah, yang kedua itu, bagian yang kedua itu ada isi laporan. Isi laporan ini berisi tentang uraian proses penelitian seperti metode yang digunakan dan juga hasil penelitian. Nah, subbagian yang terdapat dalam isi laporan yang pertama itu adalah pendahuluan. Pendahuluan di isi laporan itu terdiri dari perumusan masalah, latar belakang masalah, dan ruang lingkup permasalahan. Nah, yang kedua ada kerangka teori. Ini kerangka teori ini berisi hal-hal yang diteliti dalam proses penelitian dan juga hal-hal penting yang ditekankan dalam permasalahan. Dan yang ketiga itu adalah metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berisi tentang jenis data yang digunakan, pengelompokan data, dan juga pengolahan data. Nah, yang keempat, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Nah, yang ketiga itu adalah bagian penutup. Nah, di bagian penutup ini terdapat subbagian. Yang pertama itu adalah daftar pustaka. Daftar pustaka ini berisi tentang data-data yang digunakan dalam penelitian, nama penelitian, judul penelitian, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua itu ada lampiran. Lampiran ini biasanya berisi tentang kuesioner, wawancara dalam pengambilan data, dan yang terakhir ada pengamatan. Nah, yang terakhir itu ada indeks. Indeks itu berisi istilah data ataupun istilah kalimat yang digunakan. Nah, adapun manfaat dari laporan hasil penelitian, yang pertama itu adalah sebagai dasar pembuatan kebijakan, dan yang kedua itu adalah sebagai sumber informasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.